bagaimana memahami proses tender dan draft kontrak pada proyek pemerintahan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Wahid, STMM. Hari ketiga akan diisi oleh profil mengenai program kegiatan PT Idea Prolog yang berkaitan dengan e-procurement di BUMD dan BUMN. Yang kemudian dilanjutkan dengan simulasi bagaimana membuat BOQ dan RAB pada bangunan rumah tinggal 2 lantai dengan menggunakan template spreadsheet yang akan dibimbing oleh tim adveksi. Demikian susunan virtual training kita pada 3 hari ini. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama dengarkan sambutan dari Ibu Wahyu Inggar Viviana. Kepada Ibu Wahyu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Irin. Sudah kedengaran suaranya? Ya sudah Bu, sudah terdengar. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan, dosen, dan juga mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Kemudian yang saya hormati panitia dari penyelenggara acara Quantity Surveyor Virtual Workshop, yaitu dari ATEXI, yaitu alumni Teknik Sipil di Universitas Borobudur. Yang saya hormati para peserta Quantity Surveyor Virtual Workshop, dan tentunya yang saya cintai para pembicara yang juga merupakan alumni Fakultas Teknik Universitas Borobudur, yaitu Saudara Tony Yuri, ST, dan Saudara M. Wahid, STMT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti virtual workshop tentang peran pentingnya daripada quantity surveyor. Seperti kita ketahui, yaitu quantity surveyor adalah salah satu profesi yang memegang peran penting di suatu proyek konstruksi. Tugas dari quantity surveyor diantaranya adalah yang pertama yaitu perkiraan biaya, kemudian perencanaan biaya, sekaligus manajemen biaya. Kemudian yang kedua yaitu menganalisa syarat dan ketentuan dalam suatu kontrak. Kemudian memprediksi potensi risiko dalam suatu proyek, serta mengambil tindakan pencegahan untuk menguranginya atau untuk mengatasi jika terjadi masalah. Kemudian peramalan biaya berbagai bahan yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Kemudian juga mempersiapkan dokumen tender, kontrak, anggaran, serta dokumentasi-dokumentasi pelaporan lainnya. Dan juga mencatat perubahan yang dibuat serta disesuaikan dengan anggaran yang ada. Juga melakukan manajemen tender, termasuk persiapan bill of quantity, kemudian kondisi kontrak, serta perakitan dokumen tender. Kemudian juga melakukan manajemen kontrak, serta memberi nasihat pada kontrak. Kemudian juga melakukan penilaian pekerjaan konstruksi, serta melakukan klaim dan manajemen sengketa. Nah, itu diantaranya beberapa tugas dari peranan quantity surveyor. Jadi intinya quantity surveyor itu adalah bertanggung jawab untuk mengelola semua aspek kontrak dari sisi keuangan proyek konstruksi. Mereka membantu memastikan bahwa proyek konstruksi bisa selesai sesuai dengan anggaran yang diproyeksikan. Selain itu, quantity surveyor juga bisa bertugas untuk membantu penilaian pekerjaan konstruksi untuk kontraktor, membantu penawaran dan penganggaran proyek, dan pengajuan tagihan terhadap klien.
Mungkin dengan adanya virtual workshop ini yang diselenggarakan oleh Ateksi dengan durasi waktu 3 hari, tapi 3 harinya tidak dimulai dari pagi ya. Mungkin kalau di total kira-kira ada berapa jam, Mbak Irin? 1 hari ada? Nggak kedengeran suaranya Mbak Irin, dimatiin. Ya mungkin katakanlah misalnya 3 jam sehari, jadi mungkin rata bisa sekitar 3 hari berarti 10 jam ya, materinya. Nah, saya rasa dengan durasi yang sekian jam itu tidak akan bisa menjelaskan berbagai tugas dari quantity surveyor yang saya sebutkan tadi. Namun setidaknya dengan adanya virtual workshop ini, setidaknya bisa memberikan gambaran atau memberi informasi tentang sebagian kecil lah dari tugas quantity surveyor. Semoga virtual workshop ini bermanfaat baik bagi seluruh peserta workshop ini. Mungkin peserta workshop ini yang saya tahu dari berbagai daerah ya, mungkin tidak hanya dari kampus Borobudur, mungkin malah yang lebih banyak dari luar ya, baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Kami dari Fakultas Teknik sangat mendukung acara kegiatan seperti ini, yang tentunya kita bangga punya alumni-alumni yang sekarang justru malah akan memberikan pelajaran buat kami dosennya. Jadi kalau dulu kalian diajar oleh Bapak Ibu dosen, sekarang kalian yang berbalik mengajari kami sesuai dengan bidang ilmu yang didapatkan di pekerjaan masing-masing. Terima kasih sekali lagi kepada tim Ateksi yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, saya ingin tidak hanya dari alumni, tetapi Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik juga bisa lebih sering keterlibatannya dalam acara-acara seperti ini. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, karena waktunya tadi juga sudah terlambat ya. Nah, saya akan kembalikan waktu dan layar ke panitia. Akhirul kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan, baik itu disengaja maupun tidak. Semoga acara virtual workshop ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Kita bisa mulai acara ini. Saya kembalikan waktu dan layar ke panitia. Saya akhiri sambutan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu Inggar untuk sambutannya. Baiklah, kita akan mulai kepada acara utama hari ini, yaitu Introduction of Quantity Survey yang akan dilakukan oleh Bapak Tony Yuri. Sepertinya untuk CV-nya nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, karena cukup panjang, jadi waktunya nggak ada. Tapi sekarang ini Bapak Tony bekerja di NT Corp sebagai Project Control Engineering. Kepada Bapak Tony Yuri, kami persilahkan untuk bisa memulai training hari pertama ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Irin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Mercubuana, yang kedua kepada para panitia, dan yang ketiga tentunya pada para peserta hingga acara ini dapat terwujud. Untuk menyingkat waktu, saya akan coba share screen. Mohon maaf, apakah tampilannya sudah keluar? Sudah, Mas. Sudah Pak. Oke, baiklah. Langsung saya mau
mulai ya. Oke. BOQ atau Bill of Quantity. Dari materi ini kita akan mendapatkan 3 output. Yang pertama yaitu kita mengenal apa sih BOQ itu. Yang kedua bagaimana kita menganalisa harga. Yang ketiga implementasinya. Oke, pertama BOQ. Dalam perencanaan sebuah proyek dibutuhkan pastinya itu estimasi untuk mewujudkan suatu nilai konstruksi. Nilai estimasi itu menjadi sebuah anggaran yang didasarkan dalam bentuk RAP atau yang sering kita kenal yaitu rencana anggaran biaya. RAP dapat diartikan sebagai sebuah daftar item pekerjaan yang dilaksanakan dengan kuantitas yang dibutuhkan. Bill of Quantity secara umum adalah dokumen yang digunakan dalam tender oleh industri konstruksi yang di dalamnya terdapat material, part, atau ongkos pembayaran pekerjaan. Atau sederhananya istilah Bill of Quantity digunakan sebagai persyaratan sebuah perusahaan konstruksi untuk menghitung sebuah volume, baik pekerjaan ataupun material yang akan digunakan sebagai penawaran pada saat tendering. Berbicara mengenai BOQ, maka tidak terlepas ada 2 komponen BOQ, yaitu MTO dan BOM. Apa sih keduanya itu? MTO adalah singkatan dari material take off, yaitu proses perhitungan jumlah dari material yang ada dalam proyek. Misalnya jumlah pompa. Nah ini contohnya, misalnya pompa transfer, ini ada 2 unit. Ini adalah suatu contoh MTO atau material take off, yang nantinya ini berfungsi sebagai repeat order material. Misalnya kita mau order material, kita dapat melihat dari MTO itu sendiri. Terus yang kedua, BOM atau Bill of Material, yaitu sebutan untuk Bill of Quantity material yang ditunjukkan untuk jumlah material termasuk juga panjang material. Misal kebutuhan pipa. Nah ini contohnya yaitu pipa diameter 40 dengan 1,5 in itu ada 10 meter lari. Terus pipa diameter 32 mm atau 1/4 in ada 8 meter lari. Ini adalah contoh dari BOM. Jadi perbedaannya untuk MTO itu adalah unit jumlahnya, sedangkan untuk BOM itu adalah panjang meter larinya. Ya ini fungsinya untuk nanti kita misalnya order material. Setelah kita paham mengenai MTO dan BOM, sekarang kita ke BOQ. Dalam hal ini yang membedakan hanya ada harganya itu saja. Dan upaya ini dari contoh ini kita ambil lebih jelas ya, antara BOM dan MTO itu tadi hanya menunjukkan sebuah unit dan meter lari. Tetapi di BOQ ini kita ada tambahan yaitu harga satuan dengan ada total harga penawarannya. Sehingga kita tahu berapa sih nilai dari harganya itu, berapa sih nilai total biaya yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan. Itu baru menyangkut harga material dan jasa. Estimasi. Kemudian kita lari ke estimasi. Estimasi yaitu biaya atau perkiraan biaya yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi. Kegiatan estimasi adalah salah satu proses utama dalam konstruksi untuk mengetahui besarnya dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan. Pada umumnya, sebuah proyek konstruksi membutuhkan biaya yang cukup besar. Ketidaktepatan yang terjadi dalam penyediaan akan berakibat kurang baik pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Bagi pemilik proyek atau owner memerlukan estimasi biaya dalam rangka menyusun anggaran proyek. Estimasi biaya juga diperlukan sebagai pegangan dalam menentukan kebijaksanaan yang dipakai untuk menentukan besarnya investasi yang harus dilaksanakan. Menurut Imam Soeharto, 1997, estimasi biaya proyek memegang peranan penting dalam penyelenggaraan proyek. Perkiraan biaya dibedakan dari anggaran dalam hal perkiraan biaya terbatas pada tabulasi biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan tertentu proyek ataupun proyek keseluruhan. Sedangkan anggaran merupakan perencanaan terinci perkiraan biaya dari bagian atau keseluruhan kegiatan proyek yang dikaitkan dengan waktu. Atau project management output knowledge dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama input itu terjadi dari 8, yang kedua tool dan teknik, yang ketiga output. Input sendiri pertama yaitu ada WBS atau work breakdown structure, terus yang kedua
recruitment, research rate, activity duration, estimate, estimating publication, historical information, chart of account, risk. Terus untuk di peralatan yaitu analog estimating, parametric modeling, bottom up estimating, computer risk tool, other cost estimating methods, outputnya yaitu cost estimasi, supporting detail, dan cost management plan. Dalam menentukan suatu estimasi itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu analogi atau top down, yaitu menggunakan biaya aktual dari proyek yang serupa sebelum sebagai dasar estimasi yang baru. Ini maksudnya di sini kita menggunakan experience proyek yang telah kita jalankan untuk estimasi untuk proyek berikutnya. Yang kedua, parametrik, yaitu model matematik digunakan dalam keadaan di mana parameter dapat dikuantifikasi dan ada informasi dasar untuk membuat model akurat. Contoh parameter yaitu jumlah keluaran, jumlah transaksi, jumlah jam kerja, jumlah modul. Yang ketiga, bottom up, estimasi biaya untuk masing-masing item pekerjaan dan menjumlahkan mereka untuk mendapatkan jumlah total. Tahapan perencanaan biaya proyek menurut Abar Hussein 2011 dalam bukunya manajemen proyek terdiri dari 1. Tahap pengembangan konseptual. Dalam tahap ini biaya dihitung secara global berdasarkan informasi desain minimum. Dipakai perhitungan berdasarkan unit biaya, bangunan berdasarkan harga per meter persegi atau yang sering dikenal yaitu sebagai perhitungan meter square. Ini untuk mempercepat biasanya. Yang kedua, tahapan desain konstruksi. Biasanya proyek dihitung secara agak mendetail berdasarkan volume pekerjaan dan informasi harga satuan. Yang ketiga, tahap pelelangan. Biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar didapat penawaran terbaik, serta sertifikasi teknik dan bekerja cukup dalam usaha mendapatkan kontrak pekerjaan. Ya, biasanya ini dalam tahap pelelangan ini dalam tahap tendering ya. Dari owner melakukan tendering, kemudian dari para kontraktor itu menawarkan harganya, dari situ diambil dari harga yang paling terbaik. Yang keempat, tahap pelaksanaan. Biaya proyek pada tahapan ini dihitung lebih detail berdasarkan kuantitas pekerjaan gambar, shop drawing, dan metode pelaksanaan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini biasanya umumnya dilakukan oleh para kontraktor. Mereka menghitung lagi dari RAB yang ditentukan, dikerucutkan lagi menjadi RAP, sehingga lebih detail dalam pelaksanaan dan berfungsi sebagai kontrol estimate. Biaya. Biaya biasanya dalam unit mata uang adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang diberikan sebagai ganti. Komponen biaya total proyek biasanya terdiri atas yang pertama yaitu biaya langsung, direct cost, merupakan biaya tetap selama proyek berlangsung, biaya tenaga kerja, material, dan peralatan. Nah, biaya langsung ini, biaya tetap ini biasanya biaya yang harus dan wajib ada. Yang kedua, biaya tak langsung atau indirect cost, merupakan biaya tidak tetap yang dibutuhkan guna penyelesaian proyek. Biaya ini adalah biaya manajemen proyek, bisa berupa tagihan pajak, biaya perizinan, asuransi, administrasi, ATK, keuntungan atau profit, ataupun koordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk berjalannya sebuah proyek. Sekarang kita menginjak ke rencana anggaran biaya atau RAB. Rencana anggaran biaya atau RAB adalah suatu rencana anggaran biaya yang dikeluarkan suatu proyek di mana hal itu didasarkan pada gambar kerja. Dalam aplikasinya, di lapangan rencana anggaran biaya merupakan alat untuk mengendalikan jumlah biaya pekerjaan secara berurutan sesuai dengan yang telah direncanakan. Rencana anggaran biaya ini berada pada proposal biaya di luar proposal teknik yang merupakan kelengkapan administrasi sebuah perusahaan jasa konstruksi. Selain itu, RAB juga merupakan perkiraan yang dibuat sebelum pelaksanaan suatu proyek fisik yang dimulai. Tujuan pembuatan RAB adalah pertama, agar biaya pembangunan yang dibutuhkan dapat diketahui sebelumnya. Yang kedua, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kemacetan dalam proses pembangunan. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya pemborosan dalam pembangunan sumber daya alam. Dalam menyusun RAB secara sederhana dapat dipilih menjadi dua langkah, yaitu tahap persiapan dan tahap penyusunan RAB itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam penyusunan RAB ada dua faktor utama yang senantiasa dipadukan, yakni pertama faktor pengalaman dan faktor analisis biaya konstruksi. Jadi dalam menyusun RAB itu kita juga perlu pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya,
Untuk harga-harga tertentu atau item-item pekerjaan tertentu itu diperlukan experience. Supaya di sini terjadi kita mampu mengkontrol ataupun mencegah cost of run. Yang kedua, faktor analis biaya konstruksi meliputi upah, tenaga kerja, dan bahan. Secara ringkas, proses penyusunan anggaran biaya suatu proyek baik jembatan atau gedung dapat dilihat di bawah ini. Yang pertama ini adalah pertama kita menentukan analisa harga satuan pekerjaan berdasarkan daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, kemudian kita rinci menjadi bill of quantity. Setelah dirinci menjadi bill of quantity, kita rekap menjadi rekapitulasi atau yang disebut RAB. Susunan RAB bisa berikutasi di mana dari RAB itu muncul jumlah atau kumulatif nilai dari suatu proyek itu sendiri. Yang kedua, rincian RAB. Yang ketiga, analisa harga satuan pekerjaan. Yang keempat, daftar harga satuan bahan dan upah. Tahapan penyusunan biaya proyek. Pada umumnya, biaya proyek terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya bahan atau peralatan. Adapun tahapan penyusunan biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhitungan volume pekerjaan. Pada tahapan perhitungan ini dapat dikerjakan yaitu berdasarkan denah maupun detail dari gambar yang telah kita dapat, sehingga terjadi kejelasan pada ukuran maupun gambar dan mempengaruhi perhitungan volume pekerjaan tersebut. Rumus umum perhitungan volume pekerjaan biasanya yaitu panjang kali lebar, untuk komunikasi panjang kali lebar kali tinggi, untuk volume panjang item yaitu panjang atau tinggi, untuk volume untuk borongan biasanya kita pakai langsam, unit atau buah, atau sesuai dengan kesepakatan. Yang pertama, perhitungan volume pekerjaan. Dalam menghitung volume pekerjaan, hal yang perlu perhatikan yaitu kita harus tahu item apa saja yang ada dalam pekerjaan tersebut, atau yang sering kita sebut yaitu WBS. Jadi kita harus paham work breakdown structure-nya. Di sini artinya kita harus paham secara mendetail urutan dari pekerjaan, bagian-bagian apa pekerjaannya. Misalnya, kita ambil dari sebuah pekerjaan pengeboran atau borpel. Dari pekerjaan borpel itu biasanya terdiri dari pertama yaitu pengeboran, yang kedua pembesian, pengecoran, dan cleaning. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pekerjaan borpel itu sendiri. Ini adalah pembesiannya. Pertama itu kita bor, terus kita masukin untuk pembesiannya. Yang kedua pengecoran. Nah, dari efek dari pengeboran itu tentunya pasti ada buangan tanah. Nah, ini yang sering terlewatkan mungkin pada perhitungan itu analisa pembuangan tanahnya. Analisis harga satuan pekerjaan. Harga satuan upah dan bahan di setiap daerah berbeda. Sehingga dalam menghitung dan menerapkan anggaran biaya suatu proyek harus berpedoman pada harga satuan pekerjaan untuk membuat analisis harga pekerjaan. Biasanya terdapat untuk analisa itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama itu analisa Bow, yang kedua dari SNI, yang ketiga dari Bina Marga, yang keempat cara modern atau yang sekarang lebih kita terkenal yaitu dari BIM. Survei harga satuan pekerjaan. Dalam penentuan analisa harga satuan, kita juga wajib melakukan survei terhadap komponen material, baik jasa. Biasanya tiap daerah itu berbeda-beda untuk harga material maupun jasanya. Oleh sebab itu kita harus wajib melakukan survei terkait harga biaya material ataupun jasa. Ya, untuk memperoleh harga atau satuan pekerjaan tersebut kita dapat memperoleh dari daftar harga yang dikeluarkan oleh Pemda setempat ataupun jurnal-jurnal biasanya. Yang kedua, daftar harga yang dikeluarkan instansi tertentu. Yang ketiga, jurnal. Yang keempat, Bappenas atau survei. Ini adalah salah satu contoh daftar harga bahan, di mana pasir beton satuannya meter kubik, ini adalah 140.000. Yang kedua, split
satuannya meter kubik, 125, dan lain sebagainya. Analisis harga satuan pekerjaan. Perhitungan harga satuan pekerjaan digunakan untuk menyusun rencana anggaran biaya proyek. Penyusunan rencana anggaran belanja atau RAB selain analisa harga satuan pekerjaan yang diperlukan data volume pekerjaan yang diambil dari gambar rencana, yang di dalamnya terdapat kebutuhan tenaga kerja dan bahan tiap suatu pekerjaan. Untuk membuat analisa harga bahan bisa dilakukan dengan cara satu perhitungan, kemudian buku analisa yaitu sebagai contoh dasarnya misalnya BO, SNI, atau buku analisa lainnya. Contoh analisa harga satuan bahan dalam perhitungan. Mencari koefisien campuran yang diperlukan pada pekerjaan beton 1:2:3. Arti beton 1:2:3 adalah campuran satu PC, 2 pasir, dan 2 kerikil. Maksudnya untuk pembuatan suatu campuran beton 1:2:3 dibutuhkan masing-masing. Yang pertama yaitu 1 kubik PC atau semen, yang kedua 2 meter kubik pasir, yaitu di sini pasir beton, yang ketiga 3 kubik kerikil. Berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat campuran 1 kubik beton 1:2:3, di mana kita ketahui koefisien bahan dalam bentuk perekat basah biasanya 1 PC yaitu koefisiennya 0,76, pasir 0,675, kerikil 0,52. Dari koefisien tersebut kita kalikan dengan perbandingan 1:2:3 sehingga diperoleh 1 kubik PC semen yaitu 0,76, 2 meter kubik yaitu 1,35, sedangkan 3 meter kubik kerikil yaitu 1,56. Sehingga dalam total 1 meter kubik beton, koefisiennya menjadi 3,67. Dari koefisien kumulatif tersebut, kita kalikan dengan koefisien yang pertama tadi, kemudian dihasilkan yaitu untuk 1 kubik menghasilkan 1 kubik beton yaitu 0,205 meter kubik PC, 0,365, 0,43 meter kubik kerikil, sehingga totalnya 1 kubik. Sedangkan diketahui sendiri dalam 1 kubik itu 1 kubik beton itu yaitu 1.445 kg, maka untuk 0,27 meter kubik PC yaitu 0,27 dikali 100.445 sehingga menghasilkan 390,285 kg semen, kemudian dibagi 50 itu adalah volume per sak semennya, sehingga ditemukan yaitu dalam 1 kubik itu kita butuh 7,8 sak. Jadi untuk 1 meter kubik beton dengan perbandingan 1:2:3 kita membutuhkan 7,8 sak PC semen, 0,54 kubik pasir beton, 0,82 meter kubik kerikil. Ini adalah analisa untuk 1 kubik beton di mana campuran 1:2:3. Analisa harga satuan pekerjaan. Di sini ada contoh yaitu analisa harga satuan pekerjaan menggunakan analisis BO, di mana dari analisis itu saya ambil yaitu batu kali, misalnya harganya 9.000 per meter kubik, untuk semennya 8.000 per kilo, ini tipe ya maaf. Untuk pasir pasangnya 7.000 meter per kubik. Dari buku ini didapat yaitu untuk analisisnya koefisiennya yaitu 1,2, 3,26, 0,522. Sehingga kali harga dalam jumlah harga bahannya yaitu menghasilkan Rp40.534. Hitungan rincian bill of quantity. Proses bill of quantity atau BOQ diperoleh dari volume pekerjaan dikalikan harga satuan pekerjaan. Nah, misalnya ini ada pekerjaan borpel diameter 60 dengan volume 199,8 kubik dengan harga satuannya yaitu 55.000, sehingga total harga satuannya yaitu menjadi 10.988.901. Ini adalah contoh bill of quantity-nya. Ini adalah udah termasuk dari volume,
dan harga satuan sehingga muncul total harga satuannya. Dari BOQ tersebut kita beranjak ke rekapitulasi atau cover of summary-nya. Dari sini dapat kita lihat bahwa dari semua item-item pekerjaan breakdown tadi tersebut direkapitulasi sehingga muncul total harga satuan atau yang kita sebut RAB atau rencana estimate. Nah, ini tujuannya itu untuk mengetahui berapa sih sebenarnya anggaran dari suatu biaya pekerjaan suatu proyek. Baiklah, untuk selanjutnya kita ke implementasi hitungan rincian biaya. Dalam suatu proyek biasanya itu hanya ada 3 komponen utama ya untuk pekerjaan itu, yaitu struktur, arsitek, dan MEP. Nah, dari ketiga komponen tersebut biasanya mempunyai 3 disiplin ilmu masing-masing. Untuk proses perhitungannya juga biasanya itu terdapat 3 QS, baik itu dari struktur, arsitek, maupun MEP. Nah, pertama-tama kita harus tahu BBS-nya itu pekerjaan apa aja sih yang ada dalam suatu item pekerjaan tersebut. Misalnya dalam komponen pekerjaan struktur. Nah, dari komponen pekerjaan struktur ini biasanya terdiri dari pondasi, terus kemudian struktur atas. Nah, pondasi sendiri kita harus tahu apa aja itu. Biasanya ada burpel atau pancang, kemudian pelcap, kemudian T-beam, terus slab untuk struktur atasnya terdiri dari kolom, balok, dan slab. Mungkin kalau untuk yang sudah pengalaman, hal ini sudah biasa. Tapi kalau untuk yang baru mau lulus, biasanya ini masih bingung ya, apa itu T-beam, apa itu pelcap, apa itu burpel. Setelah kita mengetahui item-item pekerjaan dari struktur, nah, kita melihat dari komponen arsiteknya itu sendiri, terdiri dari apa aja. Bisa finishing wall, bisa finishing fasad, finishing lantai, finishing tangga juga untuk pintu-pintu. Ini termasuk dalam item pekerjaan untuk arsitek itu sendiri. Sedangkan untuk komponen ME sendiri, biasanya juga ada disiplin ilmunya, itu biasanya orang mekanikal sendiri yang menghitung. Jadi untuk ketiga disiplin ilmu masing-masing tersebut biasanya QS untuk di lapangan itu dibagi menjadi 3 untuk proyek-proyek besar apalagi. Tapi kalau untuk misalnya proyek nggak terlalu besar, biasanya cukup dengan orang MEP sama orang struktur. Biasanya struktur juga bisa kadang merangkap untuk pekerjaan dari arsiteknya itu sendiri. Kecuali ada suatu item yang misalnya menyangkut pekerjaan interior yang butuh analisa yang sangat kompleks. Ini adalah contoh item pekerjaan dari MEP yang terdiri dari tray, ducting, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita ke implementasi bagaimana sih cara perhitungan dan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dalam menghitung sebuah perhitungan estimasi pekerjaan. Yang pertama-tama kita
untuk pekerjaan struktur kita harus tahu dan melihat, paham dari gambar standar detail. Biasanya dari gambar struktur itu dari perencanaan itu tetap ada, yaitu namanya standar dan detail. Dari sini kita pelajarin dulu. Sebelum kita melihat gambar global, kita perlu pelajarin standar detail. Itu hal yang paling utama. Ya, pertama yaitu dari selimut. Kenapa kita perlu memperhatikan selimut? Selimut beton. Selimut beton ini pengaruh terhadap perhitungan dari panjangnya besi. Terus yang kedua, untuk panjang penyaluran, kita juga harus benar-benar tahu, benar-benar paham bagaimana cara bacanya dari panjang penyaluran itu, baik dari sengkang, baik dari kait, atau panjang lewatan. Di sini dapat kita lihat, misalnya ini ada tulangan tekan dengan mutu 400 MPa, untuk FC 25 itu panjang tulangan tekannya itu 20 dp. Terus untuk mutu 500 MPa itu untuk FC 25 itu 25 dp. Nah, dari sini terdapat perbedaan, makanya kita dituntut untuk sangat mengerti dan paham untuk standar detail, dan ini merupakan kunci sebenarnya, kunci awal untuk kita melakukan dasar perhitungan. Dan ini wajib kita pelajarin sebelum kita menghitung kemana-mana, kita wajib tahu dulu ini standar dan detail perlu kita perhatikan, baik itu mutu betonnya ataupun dari syarat pembesiannya sendiri. Seperti kita ambil dari standar dari sambungan kolom. Standar detail dari sambungan kolom ini berada di tengah dengan standar detail yaitu LA. Ya, dari sini kita dapat lihat LA itu berapa sih panjangnya. Di sini ada notnya. Yang pertama, pembengkokan tulangan untuk sambungan lewatan harus dengan sudut minimal 1/10. Spasi sengkang kolom pada daerah sambungan tulangan lewatan tidak boleh lebih dari 100. Nah, ini kalau misalnya kita tidak melihat dari standar detail, dan hanya melihat dari misalnya saya ambil dari contoh kolom. Nah, misalnya kita tadi mengambil dari kolom dengan sengkang di mana di sini jaraknya di 13 jarak 150. Kalau kita hanya melihat gambaran globalnya, detail globalnya kolom, otomatis pada perhitungan kita sudah salah. Kita rugi 50 cm. Kalau mungkin dari kontraktor pasti dirugikan, tapi kalau buat owner mungkin suatu kesalahan, suatu keuntungan mungkin. Nah, makanya itu kita dituntut yaitu suatu kejelian ya dalam membaca standar detail. Ini merupakan suatu kunci keberhasilan dalam perhitungan biar kita nggak cost overrun. Dengan di sini sudah jelas terlihat yaitu spasi sengkang kolom pada daerah sambungan tulangan lewatan tidak boleh lebih dari 100. Berarti artinya di sini itu untuk sambungannya jarak sengkangnya itu per jarak 10, bukan mengacu ke jarak tadi 15 cm. Terus panjang sambungan lewatan tarik LA, lihat tabel 61. Nah, dari sini kita harus melihat ke tabel 61. Nah, dari tabel 61 ini dapat kita lihat LA. Misalnya kita mutu kolom itu 35, FC 35 dengan diameter misalnya 25. Dari sini berarti untuk sambungan LA tadi nilainya 51 dB. Ya, kalau untuk kebiasaan di lapangan sih mungkin biasanya pada nyebut, wah cukup 40 dB. Nah, dari standar detail yang tidak kita perhatikan, itu kita udah bisa mengalami salah perhitungan atau kerugian kalau untuk kontraktor, yaitu dari biasanya 40 dB, sedangkan di standar detail menuntut 53 dB. Nah, itu tinggal dicari aja kekurangannya berapa, kerugiannya berapa. Nah, makanya kita perlu paham tentang standar detail itu sendiri. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh untuk pekerjaan pertama, yaitu dimulai dari pondasi. Masih mengacu gambar yang tadi, di mana di sini ada suatu perencanaan, yaitu bangunan apartemen kurang lebih
7 lantai dengan menggunakan yaitu struktur fondasi utama yaitu bor pile diameter 60 dengan kedalaman 7 meter. Ini adalah gambar balok tinah balok lantai dasar di mana sudah terdapat yaitu pembagian dari fondasinya itu sendiri, ada PC1, terus kemudian ada PC2, sekarang saya ambil contoh untuk perhitungan dari borpelnya itu sendiri. Saya ambil dari contoh perhitungan yaitu untuk borpel PC1 tadi yaitu kedalamannya adalah 7 meter dengan diameter tulangan 13, jumlah dalam satu unit borpel itu ada 9 unit. 9 unit itu maksudnya 9 batang yaitu dengan sehingga totalnya yaitu 56 dengan panjang potongannya itu 7. Kemudian untuk penyalurannya 35 dp plus 75. Nah ini yang mengacu ke standar detail tadi. Kalau misalnya kita nggak paham dengan standar detailnya, otomatis untuk nilai ini biasanya itu kelewat dan biasanya tidak terhitung. Nah itu menyebabkan kenapa biaya kadang besi itu cenderung biasanya itu di lapangan itu kurang. Biasanya karena proses tender yang terburu-buru, jadi untuk proses perhitungan untuk sambungan baik kelewatan itu biasanya yang cuma dihitung wes rata-rata aja yang menyebabkan ya kekurangan volume tersebut. Itu cara perhitungannya. Terus kemudian sengkang. Bagaimana cara menghitung sengkang? Yaitu ini sengkang yang dipakai yaitu jarak diameter 8. Sorry, ini yang dipakai yaitu diameter 8 dengan jarak 100 sampai 200 dengan selimut beton 70. Dan perhitungan yaitu ini ada perhitungan kelilingnya sehingga didapat yaitu dalam kedalaman 7 meter, diameter pembersihannya 8, jumlah untuk satu unitnya itu 36, total unitnya 56, panjang potongannya 1,44 hingga total panjangnya yaitu yang dibutuhkan yaitu 2.900. Untuk konversi batangnya dibagi 12 itu menjadi 242. Total dari berat per kilogramnya per batangnya itu 4,74 sehingga total berat yaitu 1.149,89 atau 1 ton. Dari rumus ini kita dapat mengetahui berapa sih dari tulangan utama dari si borpelnya itu sendiri. Itu tulangnya yaitu 15 untuk tulangan utama, sedangkan untuk sengkangnya yaitu 17. Dari acuan ini kita juga bisa untuk order material, yaitu misalnya untuk diameter 8 untuk sengkangnya berapa kebutuhan per batang, berapa kebutuhan batangnya yaitu 498, sedangkan untuk kebutuhan diameter tulangan utama yaitu 570. Dari contoh ini kita sekaligus menghitung volume sekaligus menghitung BBS ya, BBS atau yang sering dikenal itu bar bending schedule, di mana dari data ini kita bisa gunakan sebagai acuan untuk order material juga untuk sebagai pembersihan di lapangannya. Kemudian langkah untuk menghitung dari beton.
dari beton yaitu cukup mudah, yaitu cukup dengan kedalaman dikalikan dengan diameter dikalikan dengan total unit sehingga diperoleh volume betonnya. Dari volume beton ini juga kita bisa buat acuan sebagai volume buang tanahnya. Next. Setelah kita menghitung dari borpel, kita lanjut menghitung ke pel cap. Nah, dari langkah perhitungan pel cap ini kita harus tahu berapa tipe pel capnya, tipe pel cap apa, terus berapa unitnya, terus dimensinya. Misalnya ini pel cap PC1 saya ambil dengan banyak unit ini 59 dengan panjang 1,7, lebar 1,7, tinggi atau ketebalan 0,6 sehingga dapat diperoleh volume cor dikurangi dengan tebal plat yaitu 80. Volume cor untuk besi, maksudnya volume cor besi ini untuk perhitungan nanti untuk pembesian di mana 1 meter kubik beton itu berapa kilogram besi. Nanti di sini berhubungan berkorelasi dengan rumus yang di sini. Nanti untuk file ini akan di-share oleh panitia biar bisa dipelajarin bagaimana sih cara mudahnya atau cara cepatnya untuk menghitung suatu bangunan high-rise building. Tapi kita perlu paham juga, maksudnya kita ada spreadsheet, tapi kalau misalnya kita nggak paham bagaimana cara inputnya, apa aja item pekerjaannya, ya mungkin bisa berakibat fatal kesalahan. Ini adalah volume cornya untuk mengacu pembesian, ini adalah volume lantai kerjanya, volume pasir uruk, volume begesting, kemudian volume galian. Jadi sebenarnya untuk formula perhitungan itu bisa apa saja. Kita bisa membuat sendiri atau kita bisa dari manapun itu. Yang penting kita yaitu paham. Ya untuk memudahkan ya kita buat link. Jadi dalam suatu perhitungan itu kita di samping kita jelas perhitungan juga kita mengirit waktu juga. Misalnya ini kita menghitung PC1. Dari sini kita udah didapatkan volume cornya berapa, volume lantai kerjanya berapa, pasir uruknya berapa, begestingnya berapa, terus untuk volume galiannya berapa, dengan hanya kita memperhatikan dimensi sama banyaknya unit. Otomatis ini sudah mengirit pekerjaan kita. Terus kemudian ke analisa untuk besinya. Untuk analisa besi juga kita juga harus melihat bagaimana detail dari pembesiannya itu sendiri dan ukuran dimensinya. Misalnya ini pembesian belkap PC1 depan. Ini untuk arah depan maksudnya arah depan sini ini, untuk arah samping ini. Nah, ini kan ada potongannya. Ini adalah potongan pembesiannya untuk arah depan, baik arah samping sama sebenarnya. Oke, ini diketahui untuk lebarnya 1,7, untuk ketinggiannya yaitu 0,6. Ini dalam 1 kubik yaitu 0,9, untuk begestingnya 78 meter persegi. Ini adalah rumus apa itu lebarnya si pelket dikurangi dengan selimut beton sehingga 2L dikurangi 0,072L itu maksudnya dua panjang kanan sama kiri dikurangi dua sisinya 0,07. Ini juga sama untuk tinggi, untuk ketebalan itu dikurangi 0,07. 0,07 ini adalah variabel selimut beton. Nah ini kalau jangan sampai misalnya dalam suatu proyek yang berbeda kita misalnya selimut betonnya berbeda, jangan sampai kita salah input juga. Terus ini adalah panjang lewatan. Panjang lewatan di sini maksudnya panjang ini. Ini kan ada panjang lewatan. Ini 12D. Nah ini biasanya juga mengacu kembali lagi ke standar detail. Kita harus sering-sering melihat standar detail itu sendiri.
berapa sih standarnya sebenarnya, apakah 12 dB, ataukah pakai LA, ataukah pakai LO, ataukah pakai LD. Biasanya tiap perencana itu berbeda-beda dalam menentukan standar detail, tapi tetap mengacu di SNI itu sendiri. Kemudian ini adalah jumlah sengkang. Jumlah sengkang itu diperoleh dari pembagian dari pelkep itu tadi panjangnya. Ini adalah jarak sengkangnya, kita input. Maksudnya bukan jarak sengkang, bahasanya jarak sengkang, tapi sebenarnya nilai dari ini. Penuh. Tulangan utama penuh itu, tapi saya menamakan agar mudah di ini sengkang. Ini dapat diperoleh dalam 1 kubik itu ada berapa volumenya, kemudian dari 1 meter kubik itu ada berapa jumlah besinya, kemudian untuk tumpuan lapangannya ada berapa juga jumlahnya, terus untuk kilogram per, ini adalah kilogram per batangnya, sehingga total kumulatif dari jumlah kilogramnya didapat di sini. Kemudian untuk besi utama, ini ada perhitungan yang sengkangnya, kemudian ini adalah perhitungan dari besi utamanya, maksudnya itu besi utama itu besi P25-nya ini. Dari sini kita input. Sehingga diperoleh dari semua perhitungan tadi untuk kebutuhan, total kebutuhan besinya yaitu kumulatifnya di 65 ton, di 25. Untuk kebutuhan besi yang sebelahnya yaitu 267 ton. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk volume per meter kubiknya ngeling dari volume cor besi. Nah, ini link di sini. Jadi dalam sekali kita menghitung itu kita menghasilkan sebuah item pekerjaan. Yang pertama yaitu dari volume betonnya, yang kedua dari volume besinya, terus dari lantai kerjanya, pasir uruknya, bahkan sampai begestingnya, serta galiannya. Dari beberapa item tersebut, sehingga kita memperoleh hasil yang ya mendekatin akurat lah, ya belum bisa dikatakan akurat. Misalnya masih dalam meter kubik. Kalau misalnya lebih akurat lagi biasanya BBS, tapi untuk perhitungan tender biasanya kalau untuk BBS itu biasanya cenderung ke pelaksanaan, biasanya pelaksanaan benar-benar untuk mengetahui BBS-nya sendiri. Oke, setelah kita menghitung fondasi yaitu borpel, sudah sekarang pelkep. Untuk selanjutnya itu proses perhitungan dari T-beam. Nah, T-beam sendiri kalau dilihat dari gambar, nah untuk mempermudahnya biasanya kita mengacunya pakai as, misalnya ini A1 sampai A2, arah horizontal, arah vertikal. Dengan tipe balok, tipe T-beamnya berapa? Ini kita kasih note di sini. Misalnya ini untuk as A, untuk TB1 arah vertikal. Ini ada tipe T-beamnya, kemudian ini ada banyak unitnya. Ini dengan panjang 6 meter, panjang beton. Ini panjang beton maksudnya untuk volume pembetonan aja. Ini lebarnya, ini tingginya, ini untuk pembesiannya, ini untuk volume nanti kita arah rekap ke volume pembesiannya, ini untuk volume betonnya, ini untuk volume cornya. Ini cornya jadi kita kurangin dulu dengan volume plat biar menghitungnya lebih mudah. Biasanya untuk volume plat sendiri dipisah atau dihitung sendiri. Jadi si T-beamnya itu dikurangin volume platnya itu tebal atau tebal platnya itu sendiri.
Ini adalah volume lantai kerjanya, volume backcasting, volume galian, dan volume pasir uruk. Jadi dari sini dapat kita simpulkan dari satu perhitungan, dengan kita memperhatikan BPS, kita dapat memperoleh beberapa item pekerjaan, volume item pekerjaan sekaligus dari pembersihan, baik cor, baik lantai kerja, backcasting, ataupun volume galian dan pasir uruknya sendiri. Sehingga ini sangat memudahkan kita dalam perhitungan. Kalau untuk fresh biasanya kalau misalnya ada misalnya suatu fresh grade, misalnya ada lowongan PS, terus dites dengan perhitungan. Kalau misalnya kita nggak siap atau belum pernah mempelajarin Excel, biasanya untuk perhitungan sendiri itu memakan waktu, cukup memakan waktu. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, maksudnya apa, sudah mencoba memakai rumus dengan Excel, biasanya cepat. Jadi itu untuk memudahkan kita juga. Misalnya kita untuk bagi para fresh untuk dalam menghadapi tes, misalnya tes untuk masa pekerjaan ya. Sedangkan untuk para experience ya biasanya tinggal kita lihat dan kita sepakatin bersama juga biasanya dengan konsultan PS apakah sama nggak nih format perhitungannya. Biasanya tiap konsultan PS sendiri juga punya format perhitungan masing-masing. Misalnya dikira cocok atau dikira pas, biasanya terpakai. Kalau nggak mungkin yang mengikuti dari format konsultan. Ya intinya sih kita paham aja bagaimana sih cara menghitungnya item pekerjaan apa aja yang ada dalam satu pekerjaan tersebut. Kalau untuk metode, untuk caranya sih bisa pakai apa aja ya. Yang penting kita paham apa aja sih dan bagaimana sih cara menghitungnya. Oke, selanjutnya kita lari ke analisa pembersihan T-beam. Nah, dari T-beam ini, sama kita tinggal input aja dimensinya. Terus di sini juga kita input berapa sumber betonnya, sudah otomatis. Jarak sengkangnya, ini adalah TK itu tulangan kait. Maksudnya di sini. Nah, ini adalah standar tulangan kait. Ini perlu kita ketahui juga. Jadi berapa sih standarnya? Nanti masuknya untuk perhitungan di sini. Misalnya ini kita pakai 6D. Biasanya umumnya sih 6D. Otomatis semua sengkangnya. Terus ini adalah kita isi juga. Ini jarak sengkangnya berapa. Ini jarak sengkang tumpuan. Ini jarak sengkang lapangan. Yang perlu kita perhatikan yaitu jarak sengkang tumpuan, lapangan, sama besi. Besi, diameter besinya berapa, beratnya berapa, sama jumlahnya. Ini adalah jumlah besi utama. Kita input jumlah besi utamanya, berapa diameternya, berapa kilogramnya. Sebenarnya udah otomatis. Ini untuk yang di tumpuan. Ini untuk lapangan. Ini besi peminggang. Peminggang ini maksudnya mungkin kalau untuk bagi experience sudah biasa ya baca gambarnya. Dia bisa peminggang, besi tipis, besi apa itu udah tahu. Tapi untuk basket biasanya kurang begitu tahu. Nah ini maksudnya ini adalah ini di sini misalnya saya ambil yang ada tulangan peminggang yaitu B3500 ya. Ini adalah maksudnya di tumpuan. Ini lapangannya. Tumpuan juga kadang ada tumpuan kanan, bahasa tumpuan kanan, tumpuan kiri, lapangan. Nah, tulangan atas ini tulangan atas maksudnya, tulangan bawah ini maksudnya tulangan bawah, sengkang ini adalah sengkangnya, tulangan peminggang ini adalah tulangan peminggang. Ini tumpuannya, sedangkan lapangan ini cara bacanya, oke, dari tabel pembersihan ini kita tinggal input ke dalam analisa T-beam tadi. Kita input semuanya data dari tadi detailnya. Terus jangan lupa juga untuk besi hooknya. Besi hooknya itu adalah jangkar, penjangkaran. Ini juga
Jangan sampai lupa, syaratnya juga biasanya kita mengacunya tetap di standar detail. Misalnya ini saya ambil untuk hooknya penjangkarannya itu 12 dB. 12 dB kali 2 sisi. Jadi antara tumpuan kiri sama tumpuan kanan untuk penjangkarannya. Dari total semua di sini, total pembesian, ini misalnya ada besi ekstra, tinggal kita masukin juga berapa jumlah besi ekstranya di tumpuan atau di lapangan adakah. Di sini nggak ada. Dan ini adalah volume tadi, ini ngeling dari sini. Volume ini. Ini berfungsi sebagai, misalnya ini kan adalah volume pembesian. Nah ini volume pembesian menghitung nanti berapa sih volume pembesian dalam 1 kubik per ton. Nah totalnya nanti ini adalah total dari pembesiannya. Oke, tidin sudah, pelcap sudah. Sekarang kita contoh luasan lantai. Dan misalnya ini lantai dasar dengan tipe platnya S1 dengan luasan 117, panjang 117,6, lebar 14, dengan tebal platnya 0,13. Nah, didapat volumenya sekian, luasan tipenya sekian, volume lantai kerja sekian, volume pasir sekian. Nah, dengan cukup dengan cukup input dari panjang sama lebar ini kita sudah mendapatkan berapa volume betonnya dan berapa lantai kerjanya dan pasir hurufnya. Sekarang untuk analisa besi plat. Nah, dari analisa besi plat ini tetap kita tinggal input yaitu panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, ini adalah volumenya, ini bergesting dari meternya, ini adalah kebutuhan besinya. Yang untuk kebutuhan besi yaitu untuk panjang ini kita bagi jaraknya berapa, misalnya besi 13 ini jarak 0,2 ini adalah jaraknya, jarak 200 plus 1 itu buat koefisien overlapping-nya. Ini adalah 2 itu 2 kali. Sehingga dapat diperoleh yaitu panjang, total panjangnya, kemudian ini adalah 40D. 40D ini persambungan. Kita misalnya jaraknya ini kan panjangnya kan kita pakai yang panjang 117. 117 sedangkan besi itu kan 12 meter ya. Nah, itu berarti kita bagi nih berapa jumlah sambungan sih yang ada dari jarak 117 itu dengan panjang sambungannya 40D. Nah, ini kita hitung juga, jangan sampai lupa. Nah, itu mengacu juga di standar detail. Di sini 12D, ini untuk tekukan endingnya, end of slab atau EOS biasanya. Nah, ini untuk kedua item ini biasanya kadang yang sering lupa nggak terhitung. Biasanya jadi RAP-nya di lapangan itu biasanya jadi bengkak seperti ini. Dari sambungan-sambungan itu yang nggak terhitung. Sehingga dapat diperoleh kumulatif besinya sekian. Terus untuk di item pekerjaan lain, misalnya di area pit lift juga cukup sama, cukup memasukkan panjang lebarnya sama ketebalannya aja. Ini kita dapat memperoleh total dari pembesian plat lantai itu sendiri. Ini diambil dari contoh kasusnya apartemen tadi, yaitu berdasar dengan total plat S1. Oke, sekarang kita ke contoh ke struktur atas. Sebenarnya sih hampir sama. Untuk kolom ya, kolom belum. Oke, sekarang kita ke kolom. Apa sih yang perlu kita perhatikan dari kolom? Kalau misalnya kita belum
belum pernah, mungkin kita masih meraba-raba, kita masih misah rumah beton sendiri, hitung panjang kali lebar kali tinggi, terus volume bekasing sendiri, hitung, terus volume pembersihan juga sendiri. Nah itu kan apa namanya boros waktu ya, sedangkan kadang kalau tender itu atau apa pekerjaan itu kan harus cepat. Nah, makanya kita harus paham dari itemnya itu, terus juga perlu spreadsheet ini. Jadi untuk memudahkan kita juga, kalau untuk yang orang experience pasti udah umum lah, tapi untuk yang spreadsheet itu. Ini misalnya saya ambil untuk kolom K5. Ini adalah lebarnya, panjang lebarnya, ini adalah tingginya, ini volumenya betonnya, ini adalah begistingnya. Nah ini juga sama, ini pengurangan dari apa namanya selimut beton tadi. Ini adalah tulangan kait yang kita perlu perhatikan lagi, kembali lagi ke standar detail. Jangan lupa tulangan kaitnya, terus ini jarak sengkang tumpuan, jarak sengkang lapangan, terus besi utama. Ini perlu diperhatikan yaitu jumlah besinya. Nah ini tadi yang saya sebut untuk standar detail BLA tadi yang sering apa namanya ketinggalan. Nah biasanya ini mengacu ke floor of floor-nya juga ya, floor to floor-nya juga ya. Misalnya kita mau floor to floor-nya 4 meter, otomatis kan sambungan per lantai. Nah ini tuh sambungan per lantai ini harus ada. Nah kita hitung. Kalau misalnya 2 lantai kan nggak mungkin, soalnya 4 tambah 4, 8. 8 tambah lagi ini, nggak mungkin 12. Makanya per lantai sambungannya. Nah ini biasanya untuk BBS-nya ini boros untuk sisa potongannya. Makanya perlu kita hitung secara detail itu seperti ini. Mengacu terhadap standar detailnya tentunya. D plus LA sehingga diperoleh besi utama nah dari sini dari perhitungan kolom ini kita sudah dapat menghasilkan nih berapa besi yang dibutuhkan sih, misalnya di D13 ini sengkangnya, total besi D25-nya, casingnya, volume betonnya, total volume ini total keseluruhan. Kalau ini per item tulangan, misalnya D13. Jadi kalau misalnya kita order kayak tadi ada bom sama MTO tadi, cukup mudah, tinggal kita melihat dari sini, dari volume ini. Jadi sekaligus kita menghitung estimasi biaya, sekaligus bisa digunakan sebagai acuan untuk order material. Oke, ini adalah kolom di lantai dasar sudah. Selanjutnya kita ke struktur atasnya, hampir sama sih sebenarnya, dengan analisa balok lantai 1. Oke, untuk analisa balok lantai 1 nggak jauh berbeda sama T-beam. Ya, intinya kita pakai bedain arah vertikal sama horizontal sama asnya. Ya, hal ini untuk membedakan aja sama kontrolnya. Misalnya untuk saling cross-check nanti misalnya antara GS dari owner atau GS konsultan atau MK. Ini kan kalau misalnya proyek itu misalnya progres atau perhitungannya itu remaster atau apa namanya unit price biasanya kan dihitung ulang. Nah, ini bisa nanti untuk kontrolnya. Jadi kita tinggal ngecek berapa sih jumlahnya, dimensinya, unitnya. Untuk perhitungannya hampir sama T-beam tadi. Lalu kita memasukkan panjang sama ukurannya, jumlahnya. Dari sini kita sudah bisa mendapat pembersihan, volume beton, sama begisting. Bedanya tadi kalau tadi begistingnya kadang
Kalau untuk struktur atas itu multiplex, kalau untuk struktur bawah biasanya itu pakainya batafo. Untuk di rumus pembersihannya juga masih sama. Kita tinggal input aja lebarnya berapa, tingginya berapa. Sama hal yang perlu kita perhatikan yaitu kaitnya, selimut, terus sama jaraknya. Hampir sama kayak tadi solusi yang sama lah. Yang kita perhatikan syarat, kembali lagi ke syarat dan detail, sama kita perhatikan gambar. Kita lihat berapa jumlah yang perlu kita perhatikan. Jumlahnya 8, 4, syarat ada kasilan peminatnya, ada istilahnya itu nggak ada istilah semua. Ancaman lapangannya. Itu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Sama hooknya. Ya, di dua sisi tadi. Ini maksudnya ini adalah ending, tiap ending pekerjaan balok. Dan ini pasti ada tulangan kaitnya. Ini di sini, kolom pasti ada tulangan kaitnya. Itu yang menyebabkan kadang volume untuk isi biasanya bengkak. Ya, ini sering terjadi sih di proyek biasanya seperti itu. Kenapa antara RAB sama RAP nggak mix gitu. Oke. Untuk lantai hampir sama lantai dasar tadi. Intinya sih terdiri dari bedanya beton sama finishing sama pembersihan. Juga sama. Perlu kita perhatikan yaitu jumlah sambungannya. Ada berapa unit sih jumlah sambungannya. Kita bagi tadi jarak, kita bagi dengan 12 tadi. Jadi didapatkan berapa jumlah sambungannya sehingga untuk total kumulatifnya bisa dilihat di sini. Oke, terus analisa shear wall. Oke, kebetulan 7 lantai ini juga ada shear wall-nya. Ini adalah tipe-tipe shear wall-nya. Dan shear wall sendiri juga sama. Tinggal kita input panjangnya berapa. Panjangnya ini maksudnya length panjangnya ini semua shear wall ini berapa. Terus lebarnya berapa, lebar itu atau ketebalan shear wall-nya, terus tingginya, tinggi strukturnya. Dan diperoleh volume kubikasi, volume casting. Nah, ini adalah jumlah dari pembagian tadi. Ini adalah diameter pembersihannya, ini kilogramnya, ini didapat. Panjang dari besi itu, ini adalah panjang sambungannya, sama ini ada panjang kaitnya. Jangan lupa ini dimasukin. Misalnya nggak ada ini berhubung cuman tingginya cuma 3 meter, lainnya juga ini berarti nggak ada sambungan lewatannya. Ini lebih utama vertikalnya, ini tadi horizontalnya. Oke, sehingga dapat kita peroleh jumlah total kumulatif jumlah besinya itu berapa. Oke. Terus sekarang untuk perhitungan volume untuk struktur mungkin cukup ya untuk lantai atasnya baik 2, 3 itu pun sama ya. Intinya kita harus tahu sih BBS-nya dari fondasi tadi misalnya borpel itu itemnya ada pekerjaannya itu pengeboran. Terus yang kedua apa namanya pembersihan, yang ketiga pekerjaan beton, yang keempat cleaning atau buang tanah itu misalnya borpel. Terkait sendiri ada beton pembersihan,
lantai kerja, ada casting. Nah, itu ada galian juga ada. Nah, itu item-item yang perlu kita perhatikan. BPS-nya kita perlu perhatikan. Dari situ kalau misalnya kita udah paham itu, kita tinggal masukin dimensinya, semuanya sudah terhitung sendiri dengan otomatis. Untuk struktur atas paling casting, pembersihan sama beton, sudah cukup itu untuk struktur ya. Cukup. Oke, sekarang kita ke analisa harga satuan. Analisa harga satuan. Oke, saya mengambil di sini analisa harga satuan ini dari pengalaman. Saya ngambilnya sih dasarnya karena saya kebetulan proyeknya swasta terus, jadi saya nggak ngambilnya dari SNI, tapi dari experience dari sebelumnya. Ini sih hampir sama ya. Terus juga yang kedua tergantung kesepakatan antara konsultan GS-nya. Mau pakai SNI kah, PUPR kah, atau dari Bina Marga kah, analisa BOKA, itu sebenarnya kesepakatan aja sih. Ya, intinya sih berapa sih misalnya untuk casting itu per meter perseginya berapa, untuk pembersihan per kilogramnya berapa. Nah, dari sini saya coba misalnya untuk pasangan batako. Ini batako ini casting. Ini misalnya dalam satu meter persegi itu dibutuhkan berapa ratus ribu sih, berapa ini sih, upahnya berapa. Dari sini posisinya apa namanya, harganya sudah ada. Batako misalnya dalam set ini pokoknya ini ada dari ketutupan ini ketutupan. Oke, batako misalnya harga per buahnya 1.500, terus hasil depannya per kubiknya 242, untuk semenarnya per saknya 56, untuk pasangnya per meter persegi 17.500. Nah, ini adalah koefisiennya, dari 1 meter persegi itu ada 32. Untuk hasil betonnya kira-kira dibutuhkan 0,0797, untuk semen abu-abunya 0,36, untuk upahnya per 1 meter persegi itu 17.500, sehingga dapat kita diperoleh harga 102.240. Kemudian untuk triplek atau casting untuk fondasi, ini adalah item maksudnya BBS-nya apa aja sih dari pekerjaan fondasi itu, item-item apa aja sih yang perlu. Biasanya umumnya sih yang pertama yaitu ada oli itu atau namanya kayak turing zaman itu turing. Ini adalah sapot-sapotnya, ini adalah komponen-komponennya, ada balok, ada kaso, ada paku. Nah, ini adalah multipleknya, ini adalah upahnya, ini adalah koefisiennya. Dari koefisien ini adalah harganya. Yang harga ini bersifat tentatif ya, dalam arti tiap proyek mungkin berbeda juga, tergantung speknya juga. Kita kembali ke spek juga. Speknya apa? Misalnya touringnya, pakainya misalnya dari brand A, saya nggak nyebut kita brand, atau brand B, itu biasanya harganya berbeda. Terus juga untuk casting juga sendiri, untuk tebalnya juga berbeda terhadap pengaruh harga. Jadi untuk RKS kita juga perlu perhatikan juga untuk terhadap analisa harga satuan. Terus sama misalnya untuk casting kolom, standarnya misalnya hanya boleh dipakai 3 kali atau 2 kali, minimum sih 3 kali. Nah, itu juga kita perlu perhatikan juga untuk analisa harganya. Syukur nggak ada di RKS, ya itu bisa di PE lah. Jadi misalnya casting kolom bisa dipakai 4 kali, itu keuntungan lagi sekali buat kita. Jangan dari RAP biasanya 3 kali untuk dipakainya. Untuk pekerjaan item kolom juga sama, ada pekerjaan touringnya, pipanya, pekerjaan apa namanya paku juga ada, sama fenoliknya ini. Contoh fenolik pakai 15 mm ya, 15 mili pasang bongkarnya.
Pekerjaan positioning dinding juga sama. Ada curingnya juga bersama dengan item ini. Beton. Nah, ini teknik lantai kerja biasanya terdiri dari pasir sama semen sama upahnya. Terus untuk pengecoran biasanya terdiri dari item materialnya itu ya beton sama upah. Terus kalau untuk pengecoran sendiri biasanya itu untuk alatnya itu ada pompa. Kalau yang pakai pompa, kalau yang enggak nanti bisa tambahkan item kerjaan manual. Terus berapa harga betonnya itu sendiri. Kalbon ini sambungan beton, jadi per tiap pengecoran satu titik atau satu area yang misalnya mutus itu diperlukan kalbon atau sambungan beton. Yang keempat, curing compound ini perawatan ya, buat merawat beton. Nah ini kita juga kalau ini kita perlu masukkan untuk biaya, dan sampai kita nggak masukin. Ini biasanya udah masuk di standar dan spesifikasi. Untuk curing compound juga pengaruh juga, harga sama brand itu juga pengaruh. Kalau upah cor biasanya sih nggak terlalu jauh beda. Ini untuk pekerjaan cornya, pengecoran atau beton. Terus untuk pekerjaan pembesian struktur kecil, ini adalah koefisiennya, ini adalah harganya, ini adalah harga betonnya, ini adalah upahnya. Karena untuk struktur yang lebih besar biasanya juga berbeda-beda. Oke, mungkin untuk item analisa harga satuan untuk struktur mungkin sudah ya, sudah semua. Gesting, pasir uruk, pasir uruk atau pemadatan, koefisiennya, ini harganya. Untuk upah bobok, sama ini saya mengambilnya dari experience ya. Kalau untuk SNI mungkin ada di SNI-nya. Namun saya ini ngambilnya berdasarnya dari top of bottom tadi, yaitu experience tadi. Kalau dari materi itu ada itu yang dulu dari experience, bukan dari berdasarkan SNI, karena saya cenderung ke swasta. Untuk struktur, perhitungan struktur mungkin sudah cukup untuk item-itemnya, yaitu beton, gesting, sama pembesian, lantai kerja, itu sekarang ya sekilas untuk item arsitek. Untuk arsitek ini umum, saya menampilnya umum ya. Ya dinding biasanya ya rumusnya sih ya panjang kali tinggi dikurangi void, jadi ketemulah ini. Restoran juga sama, dikali 2 sisi. Kajian pun juga sama. Untuk lantai juga sama, panjang kali lebar juga, dikurangi void. Untuk analisanya saya juga pakai untuk experience. Ini koefisiennya biasanya sih umum. Biasanya juga ada bersama. Nah, ini misalnya lantai kerja, ini ada pasir beton, batu split, semen, alat bantu, sama upah. Untuk kajian sendiri, ini semen, ini upah. Oke, ini semua filenya nanti dibagikan ke semua peserta, kopinya dibagi biar ya bisa untuk mempelajari lah, diulang-ulang. Apalagi untuk para festive ya, dan untuk menghadapi tes misalnya kebutuhan untuk kuantitas mayor, ini mempermudah. Jadi tinggal pakai ini rumus ini, insya Allah lah apa namanya cepat, hasilnya juga memuaskan, tergantung rezeki juga sih, kembali rezeki juga. Untuk arsitek cukup. Oh ya, oke, dari semua perhitungan tadi, kemudian kita linkkan dari, ini. Misalnya, itu volumenya. Nah, ini adalah volume beton tadi. Ini adalah apa namanya, berapa kubik galiannya, berapa kubik volume galiannya. Ini udah ngelim dari yang rumus tadi.
Harganya pun sama, saya bikin link juga. Jadi sudah mengacu ke kumulatif, misalnya profile di sini. Sudah mengeling ini. Dan juga sama, sudah mengeling di sini. Sudah ngeling. Harganya otomatis rekapitulasinya untuk breakdown harganya muncul di sini. Ini untuk misalnya lantai dasar atau lantai GF totalnya di sini. Jadi apa namanya, dari semua perhitungan tadi baik volume sama harga tadi, analisa harga tadi jadi satu, jadilah muncul BOP, namanya BOP ini. Nah ini udah link, ada quantity, ada harga, ada total. Nah kemudian kita bagi per lantainya, kita buat per lantainya sampai atap, kemudian dimensionari atau rekapitulasi. Nah ini adalah covernya, rekapitulasinya ya dari breakdown harga dari breakdown per lantai tadi muncul di sini. HGF tadi misalnya ini dapat 3,4 ngeling semua di sini. Sehingga totalnya di sini, ini arsitek belum saya masukin. Soalnya arsitek biasanya disiplinnya sih sendiri. Paling kalau misalnya orang struktur bantuin ya batas yang umum aja, pasangan dinding, per aci, seperti itu sih. Untuk RS biasanya sih emang apa namanya disiplin ilmu 3 tadi ya sendiri PS-nya. Kecuali kalau untuk proyek perumahan nanti implementasi di proyek perumahan mungkin cukup satu orang aja. Nah nanti di sesi ketiga itu dijelasin lah untuk bagaimana sih ngitung di perumahan ya implementasinya. Dari sini dari per lantai tadi rekapnya per lantai direkapitulasi di Nesmari sini, kemudian didapat total dari keseluruhan harganya tadi dengan BPN sekian. Jadi kita tahu nih estimate-nya rencana biayanya totalnya misalnya ini 14M. Nah ini nih misalnya ada istilahnya owner estimate. Owner estimate ya ini misalnya owner juga biasanya ngitung sendiri tendering ini sebagai acuan nih, misalnya owner estimate-nya acuannya sekian, terus dilelang misalnya kontraknya unit price itu harga dikosongin, cuman dimunculin volume. Biasanya para kontraktor nanti mengisi harganya, tinggal diperoleh dari kalkulasinya berapa. Misalnya dari owner estimate 14,2, terus kemudian dari lelang itu misalnya ada yang nawar 16, ada yang nawar 15, nah itu acuannya di sini nanti untuk menawar dari para kontraktor. Oke, sudah sampai rekapitulasi, berarti dari layout ini tadi kayaknya sudah semua ya berarti. Oke, ya udah, analisa harga sudah, contoh implementasi sudah. Oke, mungkin cukup paparan materi dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke bawah acara. Terima kasih Pak Tony untuk penjelasannya materi pada malam ini. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat answer. Mungkin bisa dilihat pertanyaan Pak, bisa di WA. Kami mengumpulkan beberapa pertanyaan. Mungkin pada malam hari ini hanya pertanyaan yang bisa kita jawab ya, mengingat waktu yang 21:16 menit. Bisa dilihat Pak di WA. Bentar. Mungkin Pak Tony bisa pilih 3 pertanyaan jawab pada materi. Ini dari yang oke, izin bertanya.
melihat tugas seorang GS yang cenderung untuk estimasi biaya dalam tahapan proyek konstruksi dari para konstruksi sampai pasca konstruksi. Bagaimana tugas seorang GS? Karena GS bisa berada di konsultan, kontraktor, dan owner. Adakah tugas lain untuk GS selain menghitung volume, RAB, RAP? Terima kasih. Ya, kalau untuk tugas GS sendiri sih ya sebenarnya sih kalau untuk sesuai disiplinnya sih ya sudah pasti RAB sama RAP itu soalnya kuncinya sebuah proyek itu misalnya ada proyek A. Ini kan kita berapa sih nilai proyek A itu? Ya itu tugasnya GS yang menghitung, yang tahu. Jadi misalnya dari owner estimate-nya proyek A 31 lantai misalnya itu anggarannya misalnya dari estimate-nya itu misalnya pakai pekerjaan SAP misalnya itu 200M. Nah, dari 200M itu konsultan dari owner dulu ya. Konsultan owner misalnya 200M. Itu buat patokan dulu nih. Buat dilempar ke proses tendernya. Nah, tinggal nanti untuk proses ini apa itu namanya kontraknya, apakah itu langsam, ataukah unit price, ataukah remeasure, itu biasanya tergantung dari nanti kesiapan dokumen tender. Kalau saya yang sering saya alami, untuk cepat ya untuk proses cepat biasanya itu kalau enggak apa itu remeasure, kalau enggak unit price itu paling cepat untuk mempercepat tender. Jadi baik dari QS dari owner, terus QS dari kontraktor, yang ketiga QS dari konsultan. Nah, QS itu sendiri kadang gini, QS itu biasanya kan ada tiga, ada dua juga sih, tergantung dari proyek sama ownernya. Misalnya owner in-house biasanya ya QS cuma satu doang. Tapi kalau misalnya ownernya ada MK atau ada konsultannya lagi, biasanya double. Jadi untuk pengecekannya, untuk menghindari cost of run, ya biasanya ada GS dari ownernya sendiri ada, terus mereka menyewa lagi dari konsultan GS. Banyaklah konsultan GS, terus yang ketiga yang terlibat yaitu dari kontraktor itu sendiri. Nah, kalau misalnya kontraknya dengan remeasure atau dengan unit price, itu yang saya bilang tadi, dikosongin harganya. Jadi cepat, volumenya sudah ada, tinggal masukin penawaran harganya. Itu cepat untuk proses tenderingnya. 2 minggu pun juga bisa ketemu siapa pemenangnya. Nah, itu adalah tugas dari GS tadi. Nah, setelah misalnya proyek berjalan, barulah dihitung ulang volumenya dengan format tadi. Misalnya yang saya kasih contoh tadi, format saya seperti itu nih. Tinggal saling ngecek nih. Oh, apakah setuju nih misalnya dari konsultannya pakai format A. Terus dari ownernya apakah setuju? Misalnya setuju ya oke disepakatin. Kalau misalnya untuk yang booming sekarang kan pakai BIM. Kalau misalnya pakai BIM, sepakatin pakai BIM ya pakai BIM. Seperti itu sih. Ya untuk tugasnya sih ya tetap itu merencanakan berapa RAP-nya, berapa estimate proyeknya. Terus ada format Excel untuk membuat RAP, bukan RAB. RAB. Ya ini untuk format ini tadi bisa dipakai baik RAP maupun RAB. Format yang saya share nanti bisa itu dipakai dua-duanya. Jadi makanya yang saya bilang tadi untuk coba saya share lagi. Tolong aja. Nah, ini apa namanya? Dari sini kan kita ketahuan nih totalnya. Misalnya kita mau RAP kan pelaksanaan ya. Misalnya kita mau order berapa sebenarnya isi yang dibutuhkan. Misalnya lantai dasar nih. Kita mau order dulu nih lantai dasar, nggak mungkin kan? Kita datengin
apa namanya besi itu seluruh lantai, pasti bertahap. Misalnya kita datengin 1,5 lantai dulu. Nah, kita lihat nih dari sini tadi, dari total volumenya ini berapa, ini total tonasenya, total batangnya pun juga ada, tinggal kita sum. Jadi misalnya D25, kita mau order nih 250.000 batang nih yang didatengin, untuk tingkatnya berapa. Nah, dari sini bisa dipakai untuk RAP juga. Nah, untuk volume beton pun juga bisa kita pakai. Kita tinggal ngambil aja di sini. Seperti itu. Ini dari pertanyaan dari siapa ya? Oh, sorry, dari Bapak Iki Hendro. Yang pertama tadi dari Bu Intan. Izin admin sekiranya file Excel lengkap sebagainya kiranya dapat dikirim. Ya, nanti dikirim. Materi Excelnya dibagikan, Kak? Ya, nanti dibagikan. Untuk pengecoran ada waste-nya nggak seperti pembersihan, seperti pencoran modeling-nya. Nah, ini tergantung nih dari analisanya. Ada yang analisa harga satuannya itu dikasih waste. Bentar, saya. Nah, ini contoh nih. Ini analisanya, ini ada waste-nya. Nah, kalau saya tadi kan nggak ada waste, tapi itu harganya sudah masuk. Jadi waste nggak dimunculin, tapi untuk harga misalnya betonnya ini sudah masuk. Seperti itu misalnya besi ya 186 dan nanti harganya ini sudah saya inputin di sini. Biasanya seperti itu. Makanya yang saya bilang tergantung kesepakatan dari stakeholder terkait nih. Mau seperti apa perumusannya. Seperti itu. Ini pertanyaan dari Pak Ato. Ini berapa ya? Berapa pertanyaan ya? Banyak sekali. Halo, Bu Irin? Sampai jam 9.30 aja, Pak. 9.30 ya? Ya, Oke. ya. Satu pertanyaan lainnya. Pertanyaan barbending schedule dari Bapak Iwan. Barbending schedule bagaimana urutan membuatnya? Ya, urutan membuatnya sih yang pertama kita, pertama sih ya langkahnya ya, kita perhatikan gambarnya. Pertama kita perhatikan detailnya, misalnya ini T-beam. T-beam ya, T-beam TB1 ini ya dengan tulangan 8-16, 4-16 jarak sekian. Misalnya kita arah ini ya. Nah, ini panjangnya. Kita cek nih panjangnya berapa. 13,8. Ya kalau lebih detailnya lagi ada caranya lagi. Kalau misalnya lebih ini sih biasanya begini. Kita misalnya ini panjang hooknya, ini panjang si tulangan tadi misalnya 13,8 panjang hooknya. Biasanya kalau untuk yang BBS yang benar-benar detail, yang tadi format saya bisa dipakai untuk BBS juga. Tapi kalau untuk mendetailkan lagi ya seperti ini. Jadi bacanya gampang sekali. Ini panjang tekukannya berapa, ini berapa, misalnya total misalnya 8. Terus misalnya ini coba ini misalnya totalnya 10 meter. Total semuanya. 10 meter, panjang besi kan 12 meter. Kita berarti ada sisa 2 meter. Nah, sisa 2 meter itu kita sisihkan. Kita sisihkan, misalnya di sini ada khusus 2 meter nih. Nah, kita masukin di sini. Berarti dari sisa potongan tadi 2 meter, kita sisihkan buat nanti di sini. Ini di note. Ya, biasanya orang BBS itu orang khusus. Soalnya dia harus benar-benar ngawasin potongannya. Berarti dari sisa potongan itu mau dilarikan kemana aja. Nah, itu ya bisa disebut nanti juga BBS atau PE juga bisa lah, itu efisiensi juga. Jadi benar-benar orang BBS itu orang khusus, nggak bisa dicampur aduk sama QS. Ya dicampur bisa tapi nggak efektif. Jadinya tetap
potongan-potongannya ya berserakan kemana atau apa namanya nggak efisien lah gitu. Ini tadi dari Bapak Anto. Terus untuk harga satuan pekerjaan instalasi, HWC pekerjaan itu yang lain pekerjaan siapa? Wah ini eh, mungkin orang ini ya MEP ya, disiplin ilmu MEP ini saya juga kurang tahu juga nih kalau untuk MEP ya. Dari Bapak Arman. Dari Bapak Agung Widi, izin bertanya Pak, saya pernah mendapati dalam BOQ ada item profesional SAM. Mohon penjelasannya dan bagaimana mengelola item tersebut. Kedua, sebagai kontraktor, KWSN yang dipakai bisa berbeda dari analisis BOQ. Di lapangan memakai acuan mockup aktual, yang mana KWSN-nya lebih besar daripada BOQ yang menjadi kebutuhan material menjadi lebih boros. Ini gimana nih? Yang kedua, sebagai kontraktor, diagnosa di lapangan. Ini yang kedua saya kurang begitu paham ini pertanyaannya gimana. Dari Bapak Agung yang pertanyaan pertama aja ya. Saya pernah mendapati dalam BOQ ada item profesional SAM. Mohon penjelasannya dan bagaimana mengelola item tersebut. Nah, profesional SAM di sini itu yang dimaksud di item itu belum detail. Jadi baik gambarnya itu belum detail. Jadi makanya profesional SAM biasanya sih bisa misalnya volumenya. Kalau saya yang sering saya temuin itu langsam biasanya item kanopi baja nih profesional SAM langsam 200 juta. Terus item balok separator BIM nih profesional SAM misal 500 juta. Nah, itu kenapa profesional SAM? Karena biasanya desainnya belum lengkap. Soalnya pengaruh ke vendor, biasanya seperti itu. Jadi, untuk bagaimana cara mengolahnya, nah itu ya kita tinggal apa namanya dikerjakan aja, yang penting ada gambarnya, nanti dihitung ulang kembali. Nah, itu tetap ada apa namanya set instruction juga. Jadi acuan gambarnya yang mana. Nah, itu dihitung ulang lah ibaratnya dihitung ulang lagi. Ya, mungkin cukup ya ini dari ini. Dari Pak Rifat mungkin ini untuk next seksi ya, ini next section lah inilah. Nanti sama Bapak Wahid ini. Mohon informasi mengenai pengertian fixed price, lump sum price, dan fixed lump sum price. Nanti kontrak ke Bapak Wahid. Baik, sepertinya waktunya pukul 21.30. Oke. Cukup ya Bu ya. Mungkin Iya. banyak sekali nih saya lihat pertanyaannya. Nanti bisa Alhamdulillah. pertanyaannya akan kita rangkum kan bisa di-sharing ke teman melalui grup WA. Untuk malam ini di training QS hari ini. Sampai jumpa di besok hari Selasa tanggal 16 Februari jam yang sama 30 oleh Bapak mengenai proses tender pemerintah dan administrasi kontrak konstruksi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tony, panitia dan juga seluruh peserta untuk waktunya pada malam hari ini. Semoga waktu dan informasi serta ilmu yang kita dapatkan malam ini dapat berguna di masa yang akan datang. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.